Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week kelima udah mau dimulai ya, dimana setelah jeda internasional yang cukup panjang kemarin, akhirnya kita akan kembali masuk ke game week kelima ya, yang dimana kemarin udah gue bikin wildcard draft ya untuk di game week kelima, karena juga banyak teman-teman semua nih gue lihat di Twitter yang menggunakan wildcard, karena di game week kelima ini adalah jeda yang bisa gue bilang cukup turning point ya, karena ada beberapa tim yang udah mulai fixture swing dan juga udah mulai terlihat jelas ya kira-kira tim-tim mana aja yang cukup gacor ya. Jadi udah terlihat jelas gitu untuk peta kekuatan untuk klasmen untuk di awal musim ini. Dan untuk itu langsung aja kita akan bahas tim selection ya untuk di video kali ini untuk di game week kelima. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, di game week kelima kali ini gua nggak banyak perubahan ya. Gua hanya melakukan satu transfer, di mana transfer yang gua lakukan adalah memasukkan Maddison, yang dimana gua ganti dari Martinelli ya. Dimana Martinelli nggak cukup gacor di 4 game week awal kemarin, hanya menghasilkan assist aja dan belum mencetak gol sama sekali ya. Dan untuk itu gua ganti ke Maddison, yang dimana Maddison juga salah satu top transfer di game week kali ini ya. Yang dimana bersama dengan Alvarez dan juga Son dan juga Trippier, 4 nama yang cukup top transfer ya untuk di game week kali ini. Jadi banyak juga gue lihat di wildcard draft udah mulai memasukkan nama-nama tersebut, apalagi Alvarez ya. Jadi mana Alvarez sendiri bisa gue lihat di expected goalnya udah mulai masuk ke jajaran 10 besar ya. Cukup menarik di mana dia juga terus bermain bersama City di 4 game week awal ini, dan dia berada di posisi ke-9 sekarang bersama Manchester City dengan total raihan 2 gol dan 1 assist ya, dengan total expected goal hingga 2,3 gol. Jadi mantep banget, dan ditambah lagi harganya cukup murah meriah ya, dimana gue bisa lihat di sini untuk Alvarez harganya ada di angka 6,7, masih 6 jutaan murah banget, bahkan di bawah Watkins yang 8 juta. Terasa mahal banget jadinya ngelihat Alvarez ya. Lalu selanjutnya nggak beda jauh dengan Joe Pedro. Ini mah Joe Pedro 5,4 hari ini ya, turun 0,1 ya, dan juga artinya itu di bawah Darwin Núñez juga ya, dimana Darwin Núñez dengan harga 7,4 masih di atas dari Alvarez. Cukup menarik Alvarez untuk bisa dimasukin ya, dan rencananya juga akan masukin Alvarez gua ganti dari Watkins atau Joe Pedro mungkin, tapi melihat dari turunnya harga cukup agak riskan ya untuk bisa beberapa game ke depan. Apakah akan terus naik menanjak dan gua nggak bisa beli jadinya gitu, karena kemarin udah sempet gua rekayasa ya bahwa gua akan jual Joe Pedro dan gua akan jual Diego Jota juga, dan gua rencananya akan memasukkan nama-nama yang emang cukup ngeri banget nih gua nih. Di antara lain adalah Mbeumo ya. Mbeumo dengan salah satu total expected goal tertinggi kedua setelah Haaland, dan juga dengan harga yang cukup murah 6,8, dan tambah lagi kepemilikan yang cukup tinggi banget dengan 27,3%, membuat nama ini kayaknya harus ada gitu. Dan gue ganti harusnya ke nama-nama yang ya, gue rasa diferensial gue cukup gagal ya di 4 game week awal ini ya. Diego Jota belum mampu banyak menorehkan hasil yang cukup oke, bisa gue lihat sejauh ini. Dan juga selanjutnya mungkin akan gue masukin Alvarez rencananya di beberapa game week ke depan, dan juga rencananya gue akan menjual Watkins ya. Watkins mungkin gue jual ke Archer karena Archer harganya lebih murah, yang dimana goalnya adalah gue bisa memasukkan Mohamed Salah karena Liverpool cukup bagus ya fixturnya ya di beberapa game week ke depan, fixture swing, yang dimana apakah cukup gue masukin Mohamed Salah, kita lihat. Iya cukup ya, dengan sisa uang bahkan 1,1 juta ya, dan Rashford gue keluarin karena memang Rashford belum bisa menunjukkan performanya seperti di musim lalu ya, dan juga untuk itu Salah di sini gue masukin rencananya di game week ke-8 mungkin atau di game week ke-9 nanti, dan dimana di situ bisa gue lihat bahwa expected goal Mohamed Salah sekarang berada di posisi keempat ya. Jadi udah mulai kembali ke habitatnya untuk Mohamed Salah untuk bisa berada di top tier di atas, bersanding dengan Erling Haaland di sini dengan 3,05 expected goal, dan total aktual golnya ada di angka 2 gol dan 2 assist. Dan juga yang cukup menarik di sini ada Erling Haaland dengan 6 gol 1 assist ya, udah 6 gol aja dia sejauh ini, jadi masih menjadi top scorer sementara ya untuk Liga Inggris musim ini dengan total raihan XG 4,72. Jadi artinya di sini Haaland udah melampaui jauh dari expected goal. Jadi benar-benar klinis cara bermainnya, cukup tajam untuk finishingnya. Jadi tentunya Haaland adalah striker yang bisa terus diandalkan ya untuk di lini depan teman-teman semua. Dan Mbeumo di sini posisi kedua tadi seperti gue bilang cukup menakutkan ya untuk teman-teman yang nggak punya Mbeumo, salah satunya gue juga nggak punya. Jadi gue cukup ngeri banget untuk melihat Mbeumo di sini dengan 4 gol 0 assist dengan total raihan XG 3,8. Yang dimana blessing in disguise-nya dari scoring yang diterima oleh Tuni ya. Di sini Mbeumo jadi mulai mengisi gitu posisi Tuni untuk bisa menjadi frontman dari Brentford. Dan juga di sini ada nama-nama yang cukup menarik. Ada Saka di posisi ke-6 ya, ke-7 ya, bersama Arsenal dengan 2,34, dan juga
juga bisa gue lihat di sini dari expected kebobolan ya. Tim dengan expected kebobolan tertinggi ada di nama Fulham. Fulham menjadi nama dengan catatan terbanyak ya menerima serangan ya dari lawan ya, dimana itu artinya cukup agresif bermainnya Fulham, cukup terbuka, cukup open, yang itu membuat lini belakangnya cukup terekspos, dan itu membuat tim-tim mungkin yang punya nama-nama klinis, nama-nama finishing yang hebat bisa menjadi potensi bagus banget untuk melawan Fulham ini. Yang dimana Fulham sendiri nanti akan menghadapi Luton ya, yang dimana Luton juga nggak cukup oke untuk lini serangnya. Jadi untuk game week ini Fulham gue rasa cukup aman ya harusnya. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi di sini ada Sheffield United menjadi tim kedua terlemah untuk dari pertahanan, di mana 10,23 expected goalnya, di mana Sheffield United nanti akan menghadapi Spurs. Wow, Spurs bisa menjadi potensi yang bagus karena tentunya lagi cukup gacor di game week terakhir, menang 5-1, dan juga ditambah expected goalnya Spurs ada di angka 5 besar. Di posisi kelima di sini bisa kita lihat ya, dengan total raihan 8,65 expected goal ya, dengan total raihan gol 11 gol. Jadi artinya udah melebihi dari expected goalnya, dan itu artinya udah melampaui dari data statistik expected goalnya. Itu membuat dia artinya cukup klinis, cukup finishing, cukup oke gitu dari Tottenham Hotspur gitu. Ya, di mana di situ nama-nama Tottenham Hotspur untuk expected goal tertinggi ada di nama Sarr ya. Menarik ya, ada Sarr loh di posisi tertinggi ya untuk Spurs ya. Pape Sarr pemain Tottenham menjadi nama dengan total raihan XG tertinggi dengan 1,9 expected goal, dengan total raihan 1 gol dan 1 assist. Dengan harga yang bisa gue lihat kemarin 4,5 juta ya. 4,6 juta loh, ini menjadi nama diferensial harusnya ya, dengan 3,3% doang, dengan expected goal tertinggi Tottenham Hotspur, dan juga dengan lawan Sheffield United bisa menjadi nama diferensial di game week kelima nih, Sarr nih. Dan ditambah lagi dia juga sebenarnya udah menjadi starting line up di 3 game week terakhir ya. Lawan MU dia main dari awal, lawan Bournemouth dia main dari awal tapi diganti di menit 58, lalu di game week ke-4 lawan Burnley dia main juga dari awal dari starting line up dan diganti di menit 67. Jadi menarik banget ini Sarr dengan 4,6 juta dengan expected goal tertinggi Spurs, dan juga ditambah melawan Sheffield United dengan posisi kedua terbawah untuk expected kebobolannya. Jadi menarik banget Sarr. Dan selanjutnya ada nama Bournemouth ya, di posisi 3 terbawah ya untuk urusan pertahanan terlemah ya, dimana Bournemouth sendiri nanti akan menghadapi Chelsea, yang dimana Chelsea sendiri kalau misalnya bisa kita lihat dari XG-nya ya, sebenarnya Chelsea nggak malu-maluin banget ya, bahkan di atas Tottenham Hotspur sini di posisi keempat dengan 9,24 expected goal. Tapi memang di sini dari data statistik yang ada dia jauh di bawah ya aktual golnya dari expected goal. Jadi benar-benar ini artinya peluang-peluang Chelsea yang cukup oke itu nggak bisa dimanfaatkan dengan baik, dan itu menandakan bahwa striker dari Chelsea ini perlu dipertanyakan ya untuk ketajamannya. Dengan total raihan sebanyak ini kenapa cuman bisa mencetak 5 gol aja gitu, bahkan selisih terjauh ya dengan minus 4 ya dari total aktual gol ya. Jadi ini benar-benar salah satu build up serangan yang bagus tapi finishingnya jelek banget. Jadi Chelsea masih bermasalah di strikernya. Jackson gue rasa masih belum terlalu berpengalaman ya untuk bisa mencetak gol dari sudut-sudut sempit mungkin bisa kita lihat, dan juga Sterling masih belum mampu bisa mengoptimalisasikan peluang-peluangnya gitu untuk bisa menjadi gol. Jadi Chelsea masih menjadi tanda tanya besar buat gue tentunya, dan dimana dari statistik harusnya Chelsea bisa menang ya besok ya melawan Bournemouth, karena Bournemouth sendiri ada di posisi paling bawah untuk expected kebobolan. Dan selanjutnya ada expected goal tertinggi ya, di sini bisa kita lihat ya, expected goal tertinggi ada di nama Manchester City tentunya. Ada Brighton, menarik banget nih, ada Brighton di posisi pertama bahkan melampaui Manchester City dengan total raihan 10,22 expected goal, dan juga udah melampaui ya golnya ya di atas statistiknya ya, dengan 12 gol dan 6 kebobolan. Ini artinya nama-nama Brighton di situ ada Mitoma masih menjadi potensi yang bagus banget. Ada juga Estupinan di posisi kiri berpadu dengan Mitoma ya, saling mengisi, tentunya cukup mantep banget ya di sini. Dan juga di sebelah kanan ada March, dan di depan ada Ferguson kemarin ya, hat-trick Ferguson, dan dimana menarik banget untuk bisa kita pantau lebih lanjut Ferguson apakah bisa bermain terus atau diganti dengan nama-nama lain kayak João Pedro mungkin, atau mungkin Ansu Fati ya udah bisa mulai bermain ya. Menarik banget di sini Brighton nih. Dan juga di nama kedua ada Manchester City dengan total raihan expected goal 9,48 dan total raihan 11 gol dan 2 assist. Bahkan Brighton melebihi total raihan golnya Manchester City, yang dimana membuat nama Brighton cukup menarik untuk diambil ofensifnya. Dan Manchester City sendiri di sini merupakan salah satu tim dengan total raihan kebobolan paling sedikit dengan 2 gol aja, dengan total raihan expected kebobolannya 2,79, dan ini artinya salah satu selisih yang cukup besar juga ya untuk pertahanan City ya, 0,79 ya, dengan aktual golnya kebobolan 2 dan expected kebobolannya 2,79. Dan berikut kurang lebih untuk
data statistik yang bisa gue sampaikan dan juga untuk tim gue, kayaknya ini ya untuk yang bisa gue sampaikan. Dari kiper di sini gue mengurangkan Turni karena lawan Burnley, yang mana Areola gue lawan Manchester City nggak bisa kita harapkan tentunya. Dan ada Chilwell di posisi belakang lawan Bournemouth, yang dimana seperti gue bilang tadi harusnya Chelsea berada di atas jauh ya untuk dari segi statistik melawan Bournemouth besok. Jadi harusnya Chilwell bisa menjadi potensi yang bagus untuk dari potensi serangannya, dari assist atau golnya mungkin bisa kita harapkan di sini. Dan selanjutnya ada Gvardiol lawan West Ham United, yang dimana West Ham United sebenarnya cukup berat ya, karena dari potensi klasmen sendiri bisa gue lihat West Ham berada di posisi atas, dan untuk itu menjadi tantangan yang cukup berat harusnya untuk City, apakah mampu bisa menahan West Ham atau enggak. Dan selanjutnya ada Estupinan di sini lawan Manchester United, yang mana Manchester United cukup ofensif mainnya, dan ini membuat sebenarnya ini menjadi pertandingan yang bisa gue bilang cukup menarik untuk bisa ditonton ya, karena pastinya akan jual beli serangan karena sama-sama bermain open, sama-sama bermain terbuka. Berarti artinya di sini bisa kita akan lihat cukup sering terjadi harusnya untuk serangan balik cepat gitu, dan itu artinya Mitoma dan juga Rashford bisa menjadi potensi yang bagus banget untuk bisa kita ambil. Dan selanjutnya ada Rashford di sini posisi tengah, masih bisa gue harapkan tentunya karena lawannya Brighton yang cukup terbuka juga seperti gue bilang tadi, yang dimana Rashford, Mitoma dan Estupinan menjadi potensi yang bagus banget untuk bisa mencetak gol. Dan mungkin prediksi gue mungkin akan menjadi pertandingan yang hujan gol ya, mungkin 3-2 atau 4-3 mungkin untuk di pertandingan besok. Dan selanjutnya ada Saka di sini lawan Everton, dimana Everton udah mulai menanjak dengan raihan golnya kemarin ya, akhirnya bisa mencetak gol lagi di game week 4, yang mana setelah 3 game week paceklik gol berhasil mencetak gol. Dan tentunya ini menjadi ujian besar lagi nih untuk Everton, apakah mampu gitu untuk bisa menahan Arsenal ya di game week 5 besok. Dan di mana Saka masih kita harapkan tentunya dari goal getter Arsenal ini untuk bisa meraih poin, meraih gol ya dari titik putih penalti ataupun dari open play, yang dimana kemarin bisa kita lihat pertandingan melawan MU menjadi pertandingan yang bisa gue bilang cukup keren banget gitu untuk Arsenal, dan dimana kita harapkan tentunya Saka bisa kembali gacor untuk di pertandingan besok lawan Everton. Dan selanjutnya ada Diogo Jota lawan Wolverhampton, dimana lawan bekas timnya, dimana Diogo Jota sendiri baru aja mencetak 2 gol ya bersama Portugal atas kemenangan besar Portugal 9-0 di partai international break kemarin ya, dimana kita harapkan tentunya Diogo Jota bisa bermain lagi full dari awal bersama Liverpool, dan juga gue harap tentunya Diogo Jota bisa menjadi diferensial gue yang cukup bisa mengangkat tim gue ini gitu. Yang mana ini artinya kesempatan terakhir harusnya bisa gue pertahankan di Diogo Jota sebelum gue ganti ke Mbeumo mungkin di game week besok. Dan selanjutnya Mitoma dengan Manchester United ya lawannya besok ya, dimana seperti gue bilang tadi Estupinan, Mitoma dan Rashford bisa menjadi potensi yang cukup mengerikan gitu untuk di game week 5 besok. Dan selanjutnya ada Maddison, pemain baru gue ini lawan Sheffield United, dan juga salah satu motor serangan dari Spurs di 4 game week awal ini. Dan juga Maddison besok lawan Sheffield United menjadi pertandingan yang bisa gue bilang harusnya juga bisa dimenangkan oleh Spurs ya, seperti gue bilang halnya tadi, seperti statistik yang gue sampaikan dari SAR tadi, bahwa Spurs harusnya bisa menjadi potensi yang bagus banget karena Sheffield United menjadi tim dengan posisi 2 terlemah untuk urusan pertahanan ya. Dan selanjutnya ada Haaland ya, dimana Haaland masih gue proyeksikan sebagai kapten sejauh ini lawan West Ham United, yang dimana tentunya tidak lain dan tidak bukan kenapa gue kaptenin, karena memang saking ngerinya Haaland ini ya, kalau emang ternyata gacor kalau gue nggak kaptenin Haaland cukup suram. Dimana seperti kita lihat di game week kemarin, gue nggak mau mengambil resiko tentunya untuk nggak mengaptenkan Haaland lagi di game week ini, yang mana di game week ini gue harus ngaptenin Haaland seperti halnya di game week kemarin. Dan juga Haaland masih menjadi potensi yang bagus dengan total raihan expected goal yang cukup tinggi ya. Di sini bisa gue lihat ya, dengan total raihan hingga 4,72 expected goal dan dengan total raihan 6 gol dan 1 assist. Jadi tentunya cukup finishingnya tajam banget pastinya ini dengan statistik tersebut gitu ya. Dan selanjutnya bisa kita lihat ada Watkins, dimana Watkins lawan Crystal Palace partai home, yang dimana Watkins masih belum menunjukkan tajinya dengan 5 poin aja sejauh ini ya di 4 game week ya. Di 3 game week awal 5 poin, dan di game week terakhir malah 2 poin aja, belum mampu mencetak 1 gol pun, baru 3 assist. Dan perlu dipertanyakan Watkins nih bagaimana nih kelanjutannya nih. Kalau emang di game week ini nggak cukup gacor, mungkin akan gue ganti juga di game week besok ya dengan Alvarez. Dan selanjutnya di 4 bench gue ini ada Areola, João Pedro, Kabore dan juga Baldock yang masih kuning juga di sini ya. Walaupun memang kemarin udah main tapi masih kuning juga di sini bisa gue lihat. Dan João Pedro lawan MU juga masih belum bisa gue harapkan lebih lanjut karena memang dia juga dari segi statistik dan datanya belum mampu berbuat banyak, hanya baru mencetak 1 gol aja, dan juga menit bermainnya makin sedikit aja ya, 30 menit bahkan di game week ketiga. Jadi ya udah saatnya mungkin kita out untuk João Pedro ya. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection yang bisa gue sampaikan, dan untuk kapten picks bisa kita
kita lihat di sini dari data, tentunya ada Erling Haaland di posisi 1 masih menempati singgasananya ya untuk Kapten Picks dari Rainbow FC di game week kelima kali ini. Dan selanjutnya di posisi kedua mungkin ada Bryan Mbeumo di posisi kedua di sini dengan expected goal tertinggi. Lawannya siapa? Brentford bisa kita lihat. Newcastle ya, dimana Newcastle sendiri cukup berat harusnya ya, jadi belum bisa kita maksimalkan harusnya. Dan untuk kapten posisi kedua dari gua ada Arsenal di sini lawan Everton ya, dimana Everton sendiri ada di posisi 9 terbawah ya, artinya di posisi ke-11 untuk urusan expected kebobolan ya. Di sini dengan total raihan 7,8 expected kebobolan, dengan total kebobolannya ada di angka 8 gol. Cukup banyak kebobolannya nih Everton. Jadi menjadi potensi yang bagus untuk pemain-pemain Arsenal. Dan bisa kita lihat untuk pemain Arsenal tertinggi di sini expected golnya ada Bukayo Saka ya, dengan total raihan 2,34 expected goal, dengan total raihan 2 gol dan 1 assist. Saka menjadi potensi kedua dari gua untuk Kapten Picks di game week 5 ini. Dan di posisi ketiga ada di pertandingan Manchester United lawan Brighton ya, kalau misalnya bisa gue lihat ya, karena nama-nama pemain dari sini gue tendensinya akan cukup banyak gol terjadi sepertinya di game week 5 ini untuk pertandingan Brighton lawan MU. Jadi untuk Kapten Picks ketiga dari gue mungkin ada Marcus Rashford atau Mitoma. Dua nama ini bisa menjadi potensi yang bagus untuk kapten alternatif ya, kapten diferensial tentunya untuk di game week 5 ini. Dan berikut kurang lebih untuk Kapten Picks yang bisa gue sampaikan. Jadi pilihan kapten pertama tadi ada Haaland, kedua ada Saka dari gue, dan ketiga ada Rashford atau Mitoma untuk alternatif kapten. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection kali ini, semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta melatih tim tentunya di game week kelima ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, masukan, saran, kritik atau info-info lain yang terlewat dari gue, bisa feel free langsung tulis di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol subscribe dan lonceng di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja, sekali lagi thank you banget yang nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad, peace out.